Halo Bapak dan Ibu Guru, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang gambaran umum mengenai fitur keuangan yang ada di Smart School, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai menu perencanaan yang ada di fitur keuangan Smart School. Seperti yang dapat Bapak Ibu Guru lihat, di sini ada beberapa tahun-tahun perencanaan yang sudah kami buat. Lalu, apa itu perencanaan? Perencanaan sendiri yaitu berupa transaksi-transaksi, laporan-laporan yang sekiranya nanti akan direalisasikan di menu realisasi. Dengan adanya perencanaan ini, di menu realisasi, maka akan dapat terlihat seberapa jauh, seberapa hematkah atau seberapa boroskah kenyataan realisasi yang ada di lapangan. Pertama-tama di sini kita dapat menambah daftar perencanaan, yaitu dengan menuliskan nama perencanaan seperti tahun 2025, dipilih tanggal awalnya, dan dipilih tanggal akhirnya, lalu tinggal klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan tahun ajaran yang aktif, yaitu tahun ajaran 2021. Mengapa tahun 2021 aktif? Dikarenakan tanggal awalnya, yaitu Senin 30 November 2020, dan tanggal akhirnya Sabtu 31 Desember 2022. Di antara rentang dari tanggal awal dan tanggal akhir, kita yang saat ini masih tanggal 26 Agustus 2022 itu masih bisa masuk di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Tanggal hari ini itu melebihi dari tanggal akhir. Maka secara otomatis perencanaan akan memilih tanggal perencanaan yang tanggal awalnya memasuki tanggal saat itu. Di sini juga ada total perencanaan yang dapat kita lihat secara bersama, yaitu sebesar kurang lebih 3 triliun rupiah. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, untuk perencanaan dan realisasi sendiri kurang lebih tampilannya sama, bedanya hanya ada tanggal awal dan tanggal akhir saja. Sedangkan realisasi, data dapat bertambah secara terus-menerus, tidak ada batasnya. Di sini dapat kita lihat ada 4 submenu yang ada di perencanaan. Yang pertama daftar akun, yang kedua akun rekening, yang ketiga rencana, dan yang keempat laporan. Untuk yang daftar akun sendiri, di Smart School sudah memberikan beberapa akun-akun yang sekiranya nanti akan digunakan ketika proses penginputan keuangan. Lalu untuk menambahkan akun, di sini kita bisa klik tambah, lalu isikan nama akun. Di sini bisa kita kasih contoh, yaitu piutang siswa dengan kode akun 12230 dengan saldo normal berada di debit. Lalu untuk pilihan terhubung dengan akun rekening, kita bisa pilih ya atau tidak. Jika ya, maka akun yang ada di daftar akun ini akan terhubung dengan nama bank dan nomor rekening. Namun untuk sementara saat ini kita pilih tidak. Langsung kita klik simpan. Lalu kita scroll ke bawah. Setelah itu kita bisa pindahkan akun piutang siswa menuju ke sub dari akun piutang. Dengan seperti ini, piutang siswa merupakan sub akun dari piutang yang merupakan sub dari Aktiva Lancar dan bagian dari harta. Selanjutnya kita berada di submenu rencana. Di submenu rencana ini kita bisa menambahkan rencana anggaran baru untuk beberapa waktu ke depan. Di sini kita akan mencontohkan rencana anggaran pembelian kursi. Di sini kita berikan nama pembelian kursi,
Lalu di sini bisa kita tambahkan yaitu di bulan Mei. Lalu kita tambahkan jurnal umumnya. Sini bisa kita tambahkan saranan dan pelengkap. Untuk di debit sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk di dana BOS sebesar 3 juta rupiah. Sini dapat kita lihat total debit dan kredit apakah balance atau tidak. Jika tidak balance, maka akan muncul peringatan seperti ini, yaitu jumlah kredit dan debit tidak balance. Kita kembalikan agar balance, lalu kita simpan. Lalu kita dapat cek bersama-sama itu dengan memilih bulannya terlebih dahulu. Lalu di sini tersedia pembelian kursi sebesar 3 juta rupiah pada bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, kita dapat merekap rencana jika ingin direkap dalam bentuk Excel. Di sini dapat kita lihat bersama untuk pembelian kursi sudah diinputkan. Kita lanjutkan ke submenu yang terakhir yaitu laporan. Di Smart School sendiri memiliki 4 jenis laporan yang tersedia, yaitu ada jurnal umum, laba rugi, neraca, dan arus kas. Kita pilih jurnal umum. Di sini kita dapat melihat jurnal umum dari transaksi yang sudah kita buat. Contoh, misalkan kita pilih jurnal umum di bulan Juni. Kita juga dapat melakukan rekap agar bisa tersimpan di Excel. Selanjutnya, kita masuk ke menu laba rugi. Di menu ini kita dapat memilih laporan laba rugi sesuai dengan periode yang kita inginkan. Dan berikut adalah laporan laba rugi di bulan Juni tahun 2021. Kita juga dapat melakukan perubahan di template laporan, yaitu dengan mengeklik template laporan. Lalu di sini dapat kita lihat secara bersama, yaitu terdapat kategori pendapatan, beban langsung, lalu ada rumus yang berupa laba operasional, biaya tidak langsung, total beban, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga bank, rumus laba usaha, rumus penyusutan, rumus EBIT, pajak, EBT, laba rugi, dan total pendapatan. Di sini kita dapat membuat kategori, yaitu kategori untuk laporan. Di sini kita dapat membuat kategori, baik itu kategori template laporan atau rumus template laporan. Jadi kita membuat kategori baru. Ini bisa kita tambahkan nama kategorinya. Dikarenakan pendapatan lainnya bukan suatu beban, lalu kita pilih lainnya. Lalu untuk warnanya kita pilih sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik simpan. Maka akan muncul kategori dengan nama pendapatan lainnya. Sini kita bisa tambahkan, yaitu dengan memilih akun yang terkait dengan pendapatan.
Setelah itu kita checklist, maka akan tampil kategori pendapatan lainnya yang berisikan akun pendapatan lainnya. Lalu kita bisa kembali. Selanjutnya, kita bisa masuk ke laporan neraca. Di neraca ini, kita bisa memilih bulan awal, mulai dari Januari hingga bulan Juni. Dan berikut adalah data yang ditampilkan terkait dengan laporan neraca. Lanjut, di sini kita bisa menambahkan template laporan, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, di sini ada kategori aktiva dengan akun-akun kas dan piutang, begitu juga dengan aktiva tetap yang memiliki akun tanah, bangunan, dan akumulasi penyusutan. Untuk di pasiva sendiri, kita juga memiliki beberapa kategori, dan kita dapat mengubahnya, yaitu dengan mengklik tambah, lalu kita pilih akun, dan di sini kita dapat mengubahnya, yaitu dengan mengklik tombol edit. Dan di sini kita bisa pilih nama akunnya serta pengaturannya. Di sini terdapat 3 pilihan pengaturan, yaitu default, selalu positif, dan dibalik. Untuk default sendiri, jika hasil dari penjumlahan atau pengurangan berupa plus atau minus, maka akan ditampilkan secara plus atau minus. Berbeda dengan selalu positif, jika hasil dari pertambahan ataupun pengurangan hasilnya negatif, maka dia akan tetap dipositifkan. Berbeda dengan yang dibalik, jika hasil berupa positif, maka akan ditampilkan negatif, dan jika hasil negatif, maka akan ditampilkan positif. Kita dapat kembali. Lalu untuk laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas sendiri, kita dapat membandingkan antara periode 1 dengan periode laporan 2. Untuk periode laporan 1, di sini kita bisa memilih, contohnya, di sini kita pilih antara laporan bulan Januari dibandingkan dengan laporan bulan Februari. Di sini dapat kita lihat antara bulan Januari dengan Februari, maka hasilnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan perubahan template, pada laporan, kita bisa mengeklik template laporan. Untuk template laporannya sendiri, tersedia beberapa kategori, yaitu operasi, investasi, pendanaan, lalu ada rumus kenaikan dan penurunan kas, saldo kas awal, serta saldo kas akhir. Lalu untuk tipe akun sendiri, di sini ada piutang yang terdiri dari akun-akun piutang usaha dan piutang karyawan, itu juga dengan dividen, utang, aset tetap, modal, serta penyusutan. Dan di sini kita bisa membuat tipe akun.
Untuk membuat tipe akun, di sini bisa kita kasih namanya. Contoh dengan nama utang. Nah, jika utang itu lebih besar periode 2-nya, maka akan mengalami penambahan, dan jika lebih besar periode 1, maka akan mengalami penurunan. Lalu untuk rumusnya sendiri yaitu periode 2 dikurangin periode 1. Nah, di sini bisa kita tambahkan yaitu utang lancar. Lalu kita pilih tambah akun jika kita ingin menambahkan akun-akun lainnya, dan kita bisa klik simpan. Lalu untuk menambahkannya di template laporan, kita bisa masukkan di sini. Lalu di sini kita bisa membuat tipe akun. Caranya itu kita pilih buat tipe akun. Untuk namanya sendiri, contoh kita bisa buat yaitu penyusutan. Dan jika lebih besar periode 2, dan jika lebih besar periode 2, maka di sini akan kita tambahkan kenaikan. Dan jika lebih besar periode 1, maka akan mengalami penurunan. Lalu untuk pengaturannya di sini kita defaultkan, dan rumusnya periode 2 kurangi periode 1. Maka di sini kita bisa tambahkan penyusutan. Lalu kita simpan. Setelah kita tambahkan di tipe akun, saatnya kita menambahkan di template laporan. Caranya yaitu kita tambahkan, kita beri judul yaitu penyusutan dengan tipe akun penyusutan. Lalu kita klik simpan. Maka akan ada nama akun penyusutan di kategori operasi. Kita bisa drag and drop ke atas maupun ke bawah. Dan jika sudah, maka akan tampil di data laporan. Kurang lebih seperti itu mengenai fitur perencanaan yang ada di Smart School.